Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro. Temanya Hari Jantung Sedunia. Sudah hadir bersama kami di sini dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro ada Dr. Luki Imroah, ya, Kabid Kesehatan Masyarakat. Selamat pagi, Ibu Dokter. Ya, saya panggil Ibu Dokter apa Ibu Luki ini? Bu Luki saja ya. Lalu juga ada bersama Ibu Luki ada Pak Imam, ini Kabid Prokes Dinas Kesehatan. Kasih Prokes ya, Kasih Prokes Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro. Selamat pagi Pak Imam. Selain dari Dinas Kesehatan ini Bu Luki dengan Pak Imam juga membawa tamu spesial kita hari ini, ada Dr. Rio Herdianto. Ini spesialis jantung ya. Selamat pagi Pak Dokter. Ya, selamat pagi Mbak Lia. Saya Pak Dokter apa dokter aja ini? Dokter aja ya. Dokter Rio ya. Oke, Dokter Rio, spesialis jantung. Nah, ini boleh menyapa masyarakat Bojonegoro nih, mungkin pertama kali ya on air bareng kita di Radio Mawali. Selamat pagi masyarakat Bojonegoro. Semoga tetap energik dan sehat selalu ya. Jantung ini merupakan salah satu komorbid yang paling kita butuhkan ya. Jadi gunakan hati kita untuk memerangi cardiovascular disease ya, penyakit kardiovaskular. Nah, maksudnya apa gunakan hati ini? Ya, maksudnya kita semua komponen, baik kita secara individu, komunitas, keluarga, bahkan pemerintah harus bersinergi untuk menggunakan semua potensi yang ada, mengkampanyekan bagaimana menjaga jantung kita ini tetap sehat. Kita ingin mengkampanyekan bahwa harus diingat cardiovascular disease ini merupakan pembunuh nomor satu di planet bumi ini ya. Jadi makanya itu harus disadari, mencegah itu lebih baik daripada mengobati tentunya ya. Nah, sebenarnya pemerintah sudah banyak mensosialisasikan bagaimana sih mencegah supaya kita tidak jatuh pada penyakit jantung ini, yaitu pola hidup sehat atau GERMAS ya. Kalau di Kementerian Kesehatan itu ada gerakan namanya Gerakan Masyarakat Sehat ya. Ya, komponennya adalah intinya yang pertama menjaga pola makan kita ya, makan makanan yang sehat. Sederhana sebenarnya, cuma susah untuk dilakukan karena diterapkan karena perlu motivasi dan kesadaran yang tinggi. Kemudian aktivitas fisik atau olahraga harus teratur ya, jangan pola hidup yang kurang aktivitas fisik. Kemudian tidak merokok, jaga berat badan ideal ya. Kemudian obati penyakit-penyakit yang atau kendalikan penyakit-penyakit yang bisa dikendalikan, misalnya hipertensi, kolesterol, diabetes, itu semua kalau bisa dikendalikan dengan baik maka hasilnya akan meningkatkan kesehatan jantung kita. Itu Mbak. Kalau boleh saya tahu nih, banyak juga kan dok yang tiba-tiba meninggal tuh. Ya, ini yang perlu masyarakat ketahui bahwa sebenarnya serangan jantung akut ya, yang disebut akut, tiba-tiba mendadak, tiba-tiba masuk rumah sakit, itu sebenarnya prosesnya adalah proses yang panjang. Jadi tidak seseorang itu ya. Nah, ada faktor resiko yang sudah berjalan dalam waktu yang lama yang tidak terkontrol seperti yang disampaikan Dr. Luki tadi. Dia sudah hipertensi. Hipertensi waktu di klinik diukur tensinya sudah 190/100. Ibu ini hipertensi Bu. Jawabannya saya nggak pusing gitu. Ya intinya pendekatan untuk mendiagnosis ya. Mendiagnosis penyakit jantung itu ada beberapa modalitas diagnostik ya. Jadi mungkin yang pertama paling sederhana adalah ya kita menanyakan faktor resiko apa yang ada di pasien. Jadi misalnya
Biasanya kita awali dengan menanyakan pasien, bapak merokok, bapak atau ibu, ya. Jadi bapak merokok atau tidak, bapak punya riwayat darah tinggi atau tidak, kemudian punya riwayat diabetes atau tidak, atau juga yang juga sering dilupakan orang itu adalah riwayat keluarga sakit jantung. Ya, genetik itu juga ada peranannya. Yang direkomendasikan, yang minimal harus dijalankan ya, yang minimal itu 3 kali per minggu, minimal itu minimal. Ya, seminggu 3 kali dan setiap sesi ya minimal dilakukan 30 menit ya. Dua macam ya. Yang sifatnya aerobik dan sifatnya yang bodybuilding. Ya, bedanya kalau aerobik itu tadi kita mengejar target heart rate yang rumusnya sudah kita bahas. 220 dikurangi usia kali 85% itu aerobik, jadi meningkatkan endurance dari jantung ke ketahanan. Kemudian olahraga yang sifatnya bodybuilding itu biasanya yang strenuous, jadi yang beban membentuk otot. Nah, sedangkan porsi untuk yang bodybuilding itu hanya 15%, itu yang bagus untuk kesehatan jantung ya, tujuannya adalah kesehatan jantung. Tanda-tanda penting dari bahwa seseorang itu kemungkinan besar mengalami gangguan jantung ya. Namanya tanda kardinal ya, atau cardinal sign ya. Yang pertama adalah nyeri dada, itu yang paling penting harus diperhatikan pada seseorang yang diduga mengalami kelainan jantung. Atau bahasa awamnya biasanya orang awam punya ampok ya, ampok dadanya. Itu yang pertama. Yang kedua bisa disertai dengan sesak nafas ya. Jadi sesak nafas itu tidak murni mungkin kelainan paru-paru, tetapi kelainan jantung juga salah satu gejalanya adalah sesak nafas. Faktor risiko penyakit jantung itu adalah hipertensi. Jadi tapi bukan berarti bahwa semakin rendah tekanan darah itu semakin aman, tidak. Jadi ada nilai optimal yang harus dipertahankan pada seseorang agar bisa sehat. Kalau darahnya terlalu rendah pun juga itu juga banyak efeknya. Minimal aliran, kalau tekanannya itu terlalu rendah, aliran ke berbagai organ, baik itu jantung maupun organ penting lainnya termasuk itu otak, itu juga akan berkurang. Nah, itu pun juga akan menimbulkan masalah kesehatan ya. Kita mendadak merasakan atau menyadari bahwa jantungnya itu berdenyut. Kalau kita kan kita kalau normal masa sadar kalau jantung kita berdenyut, kan nggak pernah sadar kan? Oh iya. Tapi kalau tiba-tiba menyadari itu, saya mau berdenyut. Oke. Itu biasanya apa dok? Faktor kok berdebar? Ya itu karena mungkin beban jantung tidak terlalu ngoyo karena dia lemah jantung. Sekaligus menjawab pertanyaan dari Pak Tama ya. Iya betul. Tadi benar ya. Itu normal enggak? Ya, salah satu ya. Bukan berarti pasti kelainan jantung, Okay. tapi bisa diduga. Atau biasanya orang awam di Bojonegoro itu menyebutnya plus-plus. Kelas ya. Tangan dingin ya, tangan dingin, berkeringat banyak, itu juga salah satu ya. tanda dari kelainan jantung. Walaupun belum tentu pasti, tetap Kalau yang berkeringat terus dok, keluar airnya itu juga bisa salah satu, tapi bukan berarti itu pasti ya. Perlu ditunjang dengan pemeriksaan yang lain. Di atas 40 tahun itu sudah mulai berpegang khususnya untuk kalau wanita batas usianya lebih tua lagi ya, 50 tahun. Perbanyak tentunya sayur dan buah-buahan seperti yang sudah kita bahas sebelumnya.
Kemudian yang kedua, batasi lemak ya, terutama lemak yang jenuh ya. Jadi masyarakat mungkin tahu bahwa lemak itu ada banyak macamnya. Semakin jenuh lemak itu rasanya semakin gurih. Jadi jangan tertipu ya. Gurih itu sebenarnya adalah representasi dari asam lemak itu semakin jenuh. Pertama, pilihlah lemak yang tidak jenuh. Kemudian biji-bijian ya, itu disarankan. Berikutnya ini kurangi konsumsi garam. Makan olahan yang berbasis susu, keju, asam lemaknya rata-rata. Ya, makanya semakin jenuh lemak itu semakin gurih. Bagaimana dengan yogurt? Iya, yang Yogurt sehat sih, yogurt sehat, nggak apa-apa. Sayuran yang berwarna hijau, ya itu bayam jagung, asal tidak ada ya bulu-bulukan itu. salad dong biar Ya, ini salad ya, saya menyoroti salad. Salad ini sebenarnya bagus kontennya ya, tapi dressingnya yang kadang-kadang ya, kan dikasih Dikasih mayonnaise. Nah itu yang nggak sehat di situ. Harus di luarnya sehat, dalamnya enggak. sebenarnya sehat, tapi terus dikasih dressing. Oh, orang patah hati bisa Ya. sakit jantung terus. Ya, jadi orang patah hati, sedih yang luar biasa, Dalam. terus jadi badai katekolamin ya istilahnya. Jadi adrenalinnya akan Muncul, meningkat tajam ya. sehingga jantung akan dipicu menjadi lebih cepat ya, denyutnya cepat dan itu berlangsung lama sehingga terjadilah gagal jantung. Dan itu di Jepang yang pertama kali menemukan sehingga sindroma itu dinamakan Takotsubo syndrome. Apaan dari Jepang tadi? Ya, ada. Oke, ada Karena ya. perlu gagal juga dilarang. Fasilitas apa sih yang sekarang ada di Kabupaten Bojonegoro? Sampai sejauh mana? Gitu loh, fasilitas kesehatan. Jadi orang Bojonegoro ini, oh saya ini sakit ini, sudah bisa nggak sih? Cukup advance ya, karena kita tidak hanya pelayanan poliklinik sederhana saja di rawat jalan, tetapi kita sudah ditunjang oleh peralatan-peralatan yang cukup canggih ya, mulai dari ekokardiografi ya, kemudian fasilitas ICU kita juga sudah cukup memakai dan sesuai dengan standar. Dan yang paling membanggakan kita khususnya juga pada umumnya masyarakat di Bojonegoro, kita sudah mempunyai sebuah fasilitas cath lab ya, atau catheterization laboratory, di mana alat ini bisa untuk mendeteksi sumbatan penyakit jantung koroner secara akurat ya, berapa persen sumbatannya, dan sekaligus kita bisa memberikan intervensi pada kelainan itu yaitu dengan pemasangan ring jantung. Sudah bisa dan kita sudah banyak kasus yang kita tangani. Selain itu juga dengan fasilitas cath lab ini kita bisa menangani penyakit gangguan listrik jantung. Jadi misalnya detak jantung yang terlalu pelan sehingga menimbulkan shock atau tekanan darah menjadi turun drastis. Nah, kita bisa memasang alat pasti jantung, baik itu temporer maupun permanen. Ya, saya kira ini perkembangan yang cukup signifikan pelayanan kardiologi di Bojonegoro sampai saat ini. Nah, kalau ring jantung ini kita ya, itu sebenarnya orang awam menyebutnya ring ya, tapi sebenarnya secara morfologi itu bukan ring, tapi menyerupai jaring-jaring yang bentuknya hampir seperti pipa. Ya, diameternya kecil sekali, milimeter ya. Jadi itu kita tembuskan di sumbatan itu, kemudian kita kembangkan untuk menyangga supaya dinding pembuluh darah itu terbuka.
Jadi seperti itu. Aliran darahnya lancar. Ya, dan itu tindakan itu bukan tindakan operasi, tapi itu adalah tindakan minimal invasif. Jadi kita tanpa pisau, kita hanya membuat tusukan kecil, dari situ semua alat masuk lewat situ dengan Kayak diinfus gitu. Kayak gitu. Bilangnya ngelakuin operasi kecil atau enggak? Ya, Operasi ya? bukan operasi, Kateterisasi. kateterisasi jantung. Ya. Sesuai dengan tema kampanye Hari Jantung Sedunia bahwa jaga jantung Anda dengan hati. Kalau dibahasa Indonesia kan gerak dengan hati itu maksudnya ya apa yang kita punya, apakah itu mengedukasi masyarakat atau secara finansial membantu program-program kampanye, atau kalau levelnya artis ya mungkin bisa influence atau membuat konser al-al untuk menangani itu. Terus yang kedua, di masa pandemi ini menjaga jantung sehat itu lebih penting lagi daripada dulu. Mengapa? Karena kalau seseorang itu mempunyai komorbid kelainan jantung, kalau dia yang mudah-mudahan tidak terjadi infeksi COVID-19, maka angka keparahannya akan semakin meningkat, bahkan angka kematiannya juga akan semakin meningkat. Karena ini pentingnya menjaga dengan pola hidup sehat yang sudah kita bahas. Mungkin ada feedback dari kampanye yang disampaikan selama ini. Jadi kalau kita menilai apakah masyarakat kita itu sudah sadar atau belum, itu sudah lebih baik sebenarnya daripada dulu. Tapi masalahnya sekarang adalah ada informasi. Informasi yang tadi disampaikan seperti yang disampaikan di depan tadi, apakah informasi-informasi seperti itu yang masyarakat harus lebih waspada. Tidak semua informasi yang ada di media sosial itu benar adanya, gitu kan. Makanya kita berusaha untuk menyajikan narasumber-narasumber yang kompeten sehingga bisa memberikan informasi yang benar kepada masyarakat. Dan kami dengan semua jajarannya dan puskesmas, kemudian rumah sakit selalu mengkampanyekan akan masyarakat hidup sehat ini. Karena memang kalau mengukur apakah masyarakat patuh gitu kan, kalau kita lihat setiap hari Minggu banyak yang menggunakan fasilitas olahraga itu sudah banyak, sudah itu menunjukkan antusiasme masyarakat bahwa mereka sadar bahwa mereka harus hidup sehat. Kita memperingati Hari Jantung Sedunia. Kita beraktivitas 30 menit di sana, kita sudah bisa aksi nyata bahwa kita itu menjaga kesehatan jantung. Dikampanyekan di situ makanan-makanan sehat untuk jantung, bisa juga misalnya kita bisa menggandeng produsen-produsen yang memproduksi makanan yang sehat jantung.